Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tetap penuh semangat karena pengharapan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang malam telah berlalu, Tuhan menjaga kami. Dan di pagi ini, Tuhan menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, esok, dan untuk seterusnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami dan menemani kami di dalam setiap pekerjaan kami. Kami mau belajar dalam firman-Mu, kiranya firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 27 Juni 2022 tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, ai duboto hamudo, ndada binahen misere manang perak, akan aulo buruk, ubahan nama luah hamusian alat muna, naso marniulai. Na tinian muna sian akka amamuna. Alai binahen ni mudar ni Kristus na argaido, nasongon mudar ni biru-biru, naso hasurahan, naso marlidang. Demikianlah dikatakan. Ketika kita membeli sesuatu barang yang harganya murah, dan satu waktu kita membeli barang harganya mahal, bagaimanakah penghargaan kita terhadap barang tersebut? Tentu kita akan memperlakukan barang yang harganya mahal lebih istimewa. Kita akan menjaganya, merawatnya, menyimpannya dengan baik, sehingga terawat, terjaga, dan bisa awet lebih lama. Perhatian kita lebih besar, kita lebih fokus terhadap barang yang lebih mahal dibandingkan dengan barang yang harga murah dan yang sangat mudah didapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hidup kita begitu sangat berharga di tangan Tuhan. Kita berharga, kita sangat dikasihinya karena Dia begitu mencintai kita. Bukti kasih sayang Allah kepada kita, bagaimana Allah menjadikan kita pribadi yang baik, yang berharga di matanya, adalah ketika Yesus Kristus mati menggantikan kita di dalam kematian karena dosa. Yesus Kristus yang mati membawa kita keluar dari kegelapan dosa. Yesus Kristus yang mati memurnikan kita dari cemarnya hidup karena dosa. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita tidak meragukan lagi kasih sayang Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam menjalani kehidupan, walaupun kita sering menghadapi pergumulan, pencobaan, ingatlah pada saat itu pun Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita harus melewati berbagai-bagai itu semua agar kita semakin dimurnikan, semakin dilayakkan menjadi pribadi yang pantas di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kemurahan kasih Allah yang dinyatakan kepada kita, pemurnian yang sudah dikerjakannya dalam hidup kita, hendaknya membuat kita semakin kuat, semakin tegar, dan semakin tangguh di dalam iman. Tetap bertahan dan terus berwaspada
di dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan, serta meletakkan seluruh harapan-harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan, letakkanlah di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, kasih-Nya akan menolong kita. Kasih-Nya akan memberikan kita jawaban dan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup ini indah dan tepat pada waktunya. Karena kita berharga bagi Tuhan. Hendaklah kita tetap hidup di dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi keinginan daging, tidak menuruti hawa nafsu, dan terus berada di dalam kasih Tuhan, menjauhkan diri dari kebodohan, dan terus membiarkan Allah yang memberi hikmat pengetahuan. Hidup kudus tak bercacat di hadapan Allah. Tentu itu memang tidaklah mudah, tetapi percayalah, karena kita berharga di mata Tuhan, Dia akan terus menolong kita dan memampukan kita untuk melakukannya, asal kita mau dipakai, dibentuk, dan diubah Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita ditebus dengan harga yang mahal. Kita dimenangkan karena kemurahan-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau tetap menjaga kemurnian hati kita, kemurnian hidup kita, tidak lagi mau dicemarkan oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia. Tetaplah bertahan di dalam iman dan tetap setia kepada Dia yang penuh kasih kepada kita, sampai kita bertahan menuju kehidupan yang akan datang. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dimenangkan adalah orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan, memegang kesucian, memegang Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan. Dan percayalah, di dalam Tuhan kita akan menuju jalan kebenaran, kita akan menuju jalan keselamatan, yaitu Kristus yang menganugerahkan hidupnya untuk keselamatan kita meroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita di dalam berjuang di dalam kehidupan yang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap menghargai hidup kami menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kami dan Tuhan membayar kami dengan harga yang mahal. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.